Kali ini kita akan membahas tentang sindrom Asperger. Bagi kalian yang mungkin belum familiar, Asperger adalah salah satu bentuk dari gangguan spektrum autisme yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Meskipun seringkali dianggap sebagai gangguan yang terpisah, saat ini banyak ahli yang mengklasifikasikan Asperger sebagai bagian dari gangguan spektrum autisme. Individu dengan Asperger biasanya memiliki kemampuan intelektual yang normal atau bahkan di atas rata-rata, tetapi mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dan memahami norma-norma sosial. Berikut adalah beberapa ciri yang umum ditemukan pada individu dengan Asperger. Pertama, kesulitan dalam interaksi sosial. Mereka mungkin kesulitan untuk memahami isyarat sosial seperti ekspresi wajah atau nada suara. Kedua, minat yang terfokus. Seringkali individu dengan Asperger memiliki minat yang sangat mendalam pada topik tertentu dan mereka dapat berbicara tentangnya tanpa henti. Ketiga, kesulitan dalam berkomunikasi. Meskipun kemampuan bahasa mereka mungkin baik, mereka mungkin kesulitan dalam memahami percakapan yang bersifat tidak langsung atau sarkastik. Keempat, rutinitas yang kaku. Mereka cenderung menyukai rutinitas dan dapat merasa cemas jika ada perubahan dalam jadwal atau lingkungan mereka. Kelima, perilaku berulang. Beberapa individu mungkin menunjukkan perilaku berulang atau kebiasaan tertentu yang sulit diubah. Asperger tidak memiliki jenis-jenis yang berbeda seperti gangguan lainnya. Namun setiap individu dengan Asperger dapat menunjukkan gejala yang bervariasi, sehingga penting untuk memahami bahwa setiap orang adalah unik. Meskipun penyebab pasti dari Asperger belum sepenuhnya dipahami, penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan gangguan ini. Penelitian menunjukkan bahwa ada komponen genetik yang berperan dalam perkembangan Asperger. Jika ada anggota keluarga yang memiliki gangguan spektrum autisme, kemungkinan anggota keluarga lainnya yang mengalami juga akan lebih tinggi. Beberapa studi menemukan bahwa mutasi pada gen tertentu dapat berkontribusi terhadap risiko mengembangkan Asperger. Gen yang terlibat dalam perkembangan otak dan fungsi saraf dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan lingkungan sosial. Paparan terhadap zat berbahaya selama kehamilan seperti alkohol, obat-obatan terlarang, atau racun lingkungan dapat meningkatkan risiko perkembangan gangguan ini pada anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa infeksi tertentu selama kehamilan, seperti infeksi virus, dapat berkontribusi terhadap risiko Asperger. Penelitian menggunakan pencitraan otak menunjukkan bahwa individu dengan Asperger mungkin memiliki perbedaan dalam struktur dan fungsi otak dibandingkan dengan individu tanpa gangguan. Misalnya, beberapa area otak yang terlibat dalam pemrosesan sosial dan komunikasi mungkin berfungsi secara berbeda. Keterhubungan antara berbagai bagian otak juga dapat berperan. Individu dengan Asperger mungkin memiliki cara yang berbeda dalam menghubungkan informasi antara area otak yang berbeda yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinteraksi secara sosial. Beberapa teori menyatakan bahwa gangguan dalam perkembangan otak selama masa awal kehidupan, termasuk saat bayi dan balita, dapat berkontribusi terhadap munculnya gejala Asperger. Ini mencakup perkembangan keterampilan sosial dan komunikasi yang mungkin tidak berkembang dengan cara yang sama seperti pada anak-anak lainnya. Menurut data terbaru, prevalensi gangguan spektrum autisme termasuk Asperger di seluruh dunia diperkirakan sekitar 1 dari 100 hingga 1 dari 150. Di beberapa negara, angka ini bisa lebih tinggi, dengan prevalensi mencapai 1 dari 36 anak di Amerika Serikat pada tahun 2023. Di Indonesia, prevalensi Asperger dan gangguan spektrum autisme diperkirakan sekitar 653 per 100.000 anak. Ini menunjukkan bahwa meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain, kesadaran dan diagnosis terhadap gangguan ini masih perlu ditingkatkan. Penelitian menunjukkan bahwa Asperger lebih umum terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Rasio yang sering dikutip adalah sekitar 4:1. Artinya, untuk setiap perempuan yang didiagnosis dengan Asperger, ada sekitar 4 laki-laki yang terdiagnosis. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan biologis dan sosial dalam cara gejala Asperger diekspresikan dan didiagnosis. Perempuan dengan Asperger seringkali menunjukkan gejala yang lebih halus dan mungkin lebih baik dalam menyesuaikan diri dengan norma sosial, sehingga mereka mungkin tidak terdiagnosis sampai dewasa. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Asperger dapat bermanifestasi secara berbeda antar gender.
Individu dengan Asperger seringkali mengalami kesulitan dalam memahami isyarat nonverbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan nada suara. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam interaksi sosial. Mereka mungkin tidak dapat memahami norma sosial yang tidak tertulis, sehingga seringkali merasa canggung atau tidak nyaman dalam situasi sosial. Individu dengan Asperger mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka yang dapat menyebabkan ledakan emosi atau kecemasan yang berlebihan. Meskipun banyak individu dengan Asperger memiliki kemampuan untuk merasakan empati, mereka mungkin kesulitan dalam mengekspresikannya atau memahami perasaan orang lain. Banyak individu dengan Asperger memiliki minat yang sangat terfokus pada topik tertentu, yang dapat menjadi kelebihan tetapi juga dapat mengisolasi mereka dari interaksi sosial yang lebih luas. Perubahan dalam rutinitas atau lingkungan dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang signifikan bagi individu dengan Asperger. Individu dengan Asperger memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Hal ini seringkali disebabkan oleh kesulitan dalam berinteraksi sosial dan perasaan terisolasi. Keluarga seringkali mengalami stres dan kecemasan yang tinggi dalam mendukung individu dengan Asperger. Mereka mungkin merasa tertekan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan anak atau anggota keluarga yang mengalami gangguan ini. Interaksi dalam keluarga dapat terpengaruh dengan anggota keluarga lainnya mungkin merasa terabaikan atau tidak dipahami. Teman-teman individu dengan Asperger mungkin merasa bingung atau frustrasi dengan perilaku mereka yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan. Individu dengan Asperger seringkali menghadapi stigma dan diskriminasi yang dapat mempengaruhi cara orang lain memperlakukan mereka dan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Di lingkungan pendidikan, individu dengan Asperger mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan metode pengajaran yang umum, yang dapat mempengaruhi prestasi akademis mereka. Di tempat kerja, mereka mungkin menghadapi tantangan dalam berkomunikasi dengan rekan kerja dan memahami dinamika sosial yang dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja. Menangani Asperger memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, melibatkan berbagai strategi yang dapat membantu individu dengan gangguan ini untuk berfungsi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani Asperger. Mengidentifikasi Asperger pada usia dini sangat penting untuk memberikan dukungan yang tepat. Intervensi dini dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang diperlukan. Program seperti Applied Behavioral Analysis dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan sosial dan perilaku yang diinginkan. CBT dapat membantu individu dengan Asperger untuk mengatasi kecemasan, depresi, dan masalah emosional lainnya. Terapi ini berfokus pada mengubah pola pikir negatif dan mengembangkan strategi coping yang lebih baik. Terapi yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dapat membantu individu belajar cara berinteraksi dengan orang lain, memahami isyarat sosial, dan membangun hubungan yang lebih baik. Sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu dengan Asperger. Ini termasuk penggunaan metode pengajaran yang lebih visual dan praktis. Menyediakan dukungan tambahan di sekolah seperti pendampingan dari guru atau asisten dapat membantu individu dengan Asperger untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar. Mengajarkan keterampilan hidup dasar seperti manajemen waktu, keterampilan organisasi, dan keterampilan sosial dapat membantu individu dengan Asperger untuk lebih mandiri. Menggunakan role-playing atau simulasi situasi sosial dapat membantu individu berlatih dan merasa lebih nyaman dalam interaksi sosial. Keluarga perlu mendapatkan pendidikan tentang Asperger untuk memahami cara terbaik dalam mendukung anggota keluarga yang mengalaminya. Ini termasuk memahami gejala, tantangan, dan cara berkomunikasi yang efektif. Keluarga juga perlu dukungan emosional untuk mengatasi stres dan tantangan yang mungkin mereka hadapi. Grup dukungan atau konseling keluarga dapat menjadi sumber yang berharga. Individu dengan Asperger seringkali berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Oleh karena itu penting untuk memantau kesehatan mental mereka secara teratur. Dalam beberapa kasus, pengobatan mungkin diperlukan untuk mengatasi gejala kecemasan atau depresi. Ini harus dilakukan di bawah pengawasan profesional kesehatan mental. Mengikuti program komunitas yang mendukung individu dengan Asperger dapat membantu mereka merasa lebih terhubung dan mengurangi perasaan terisolasi. Ini termasuk kelompok minat, klub, atau kegiatan sosial.
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Asperger dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi individu dengan gangguan ini. Mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan individu dengan Asperger dapat membantu mereka merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Ini bisa berupa minat khusus atau keterampilan unik yang mereka miliki. Membantu individu menemukan jalur karir yang sesuai dengan minat dan kekuatan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan kerja. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.